Masjid Al-Falah. Bapak Haji Slamet mudah-mudahan senantiasa diberikan Allah umur panjang, sehat walafiat, rezeki yang halal dan barokah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak cucu keturunan beliau mudah-mudahan menjadi anak cucu yang salih dan salihah. Juga bersama kita ada Bapak Haji Subandi dan yang lainnya. Mohon maaf tidak mengurangi rasa takzim dan hormat, tidak mampu menyebutkan namanya satu persatu, tapi insya Allah yang hadir di pagi ini luar biasa. Ini semua pejuang-pejuang subuh. Tadi kan agak gerimis-gerimis, tapi pejuang subuh tetap berangkat. Iya, inilah orang-orang yang al-falah, orang-orang yang menang. Sesuai dengan nama masjid kita, Hayya 'alal falah, mari menuju keberuntungan, menuju kemenangan. Ternyata pada datang dalam keadaan menang. Insya Allah hari ini subuh ini kita ngumpul di Al-Falah. Nanti waktunya mudah-mudahan kita ngumpul di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan nanti syafaatnya. Mudah-mudahan kita tergolong pengikut-pengikut Rasulullah yang diakui oleh Rasulullah sebagai pengikutnya. Kita udah ngaku sebagai pengikut Rasul, baru ngaku, tapi apa diaku apa enggak tahu. Kalau ngaku kan enggak terlalu susah. Yang repot itu diakui. Tuh. Jadi mudah-mudahan dengan kita datang di masjid seperti ini, melaksanakan pertama kita sekarang melaksanakan ibadah sholat subuh. Habis itu kita luangkan waktu kita berkumpul bersama orang-orang baik di tempat yang baik, melaksanakan aktivitas yang baik. Mudah-mudahan ini pertanda kita adalah orang-orang solih dan solihah. Gak ada tempat yang paling baik di muka bumi ini selain dari masjid. Tempat terbaik itu masjid. Masjid mana? Pertama Masjidil Haram, kedua Masjid Nabawi, ketiga Masjidil Aqsa, yang ketiga masjid yang keempat masjid yang dekat rumah kita. Itu yang paling utama. Boleh nggak pergi ke masjid-masjid lain? Boleh. Tapi utamain memakmurkan masjid yang dekat rumah kita. Jadi hadirin yang dirahmati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kajian subuh begini sampai jam berapa ini Pak? Sampai jam berapa? Sampai jam 8 nggak ada kopi repot. Ada. Iya. Sekarang tutup bubur. Baik Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kajian kita subuh ini mengolah hidup agar menjadi bahagia. Bagaimana hidup kita di dunia ini penuh kenikmatan, nanti kita kembali ke hadirat Allah juga penuh dengan kebahagiaan. Seorang ibu pergi ke pasar, dia beli yang namanya ikan yang bagus, ikan yang segar. Dia bawa ke rumah, ingin disuguhkan kepada keluarga, harus dimasak, dibersihkan dengan bagus, dimasak dengan bumbu yang pas, baru nanti ikan itu menjadi nikmat. Kalau salah bumbu jadi hambar, bahkan bisa bikin mual, gak enak dimakan. Hidup ini bumbunya harus pas. Kalau hidup ini bumbunya tidak pas, maka nanti hidup menjadi tidak nikmat. Banyak tantangan, banyak gangguan, mau tidur tidak bisa nyenyak. Orang tertawa, dia marah-marah. Orang hidupnya tersenyum, dia menjadi kesal. Kenapa? Salah bumbu hidupnya. Salah bumbu. Bagaimana hidup ini agar nikmat, penuh kebahagiaan, sebagaimana doa kita, Rabbana
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dalam kesempatan subuh ini insya Allah akan kita usahakan 3 bumbunya. Bumbu pertama namanya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jalani hidup ini dengan ikhlas. Ikhlas. Ada Allah yang ngatur hidup kita. Ada Allah yang ngatur masa kita mulai dari kita ada sampai nanti kita wafat. Ada Allah yang mengatur rezeki kita. Ada Allah yang menentukan kemana dan bagaimana keadaan kita. Cukup kita berniat berikhtiar meniti di jalan Shiratal Mustaqim. Tunaikan semua dengan ikhlas. Orang kalau ikhlas nikmat. Kalau nggak ikhlas penuh dengan keluh kesah. Ikhlas dalam menjalani hidup ini. Apa ikhlas itu? Murni. La ilaha illallah. Tidak ada yang bisa membuat saya menderita. Tidak ada yang bisa membuat saya bahagia kecuali Allah. Bersih hidupnya, bening pikirannya, jernih hatinya. Karena makna dari ikhlas itu adalah murni. Ada satu surah di Al-Quran namanya Al-Ikhlas, tapi tidak ditemukan kata Al-Ikhlas di dalamnya. Kalau yang lain-lain dinamai surahnya biasanya ada kalimatnya. An-Nas memang ada, Qul a'udzu birabbin nas. Al-Falaq juga begitu. Al-Baqarah juga ada kata Al-Baqarah di dalamnya. Tapi Al-Ikhlas gak ada ikhlas di dalamnya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mana ada kata ikhlas? Murni hanya karena Allah. Ngapa-ngapain kita itu harus dijaga kemurnian. Kemurnian apa? Bahwa kita tunaikan sesuatu itu hanya mengharapkan ridho Allah. Soal nanti ada efek apa-apa, ada yang mampir ke dalam diri kita, itu cuma karena Allah. Jadi ini nomor 1. Orang hidupnya kalau nggak ikhlas, aduh. Coba lihat anak-anak kita kalau berangkat sekolah ikhlas. Cium tangannya enak, jalannya lempeng, penuh senyum. Tapi kalau udah nggak ikhlas, itu turun dari kendaraan, berangkat dari rumah, itu nutup pagarnya aja kenceng. Orang berangkatnya kurang ikhlas. Kenapa nggak ikhlas? Mungkin jajannya kurang banyak. Coba kalau ikhlas, senang saja. Jadi kalau ada di antara kita ini sering rasa-rasanya kok hidup kok mumet, perhatikan hati kita. Jangan-jangan kita jalani hidup ini kurang ikhlas. Karena perintah Allah tadi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kamu tidak diperintahkan melakukan aktivitas apapun, karena aktivitas apapun bisa jadi ibadah kalau diniatkan karena Allah. Bukan cuma sholat saja yang ibadah. Pergi mencari nafkah untuk kepentingan keluarga, berangkat dari rumah, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Itu kalau berangkat dengan ikhlas, berapapun yang dia peroleh pulang ke rumah bahagia. Tapi kalau enggak ikhlas, berapapun yang dia peroleh nyampe di rumah rasanya tetap kurang. Jadi ini nomor 1 tuh. Kenapa ada orang kadang-kadang hidup ini pahit katanya. Hidup sekarang pahit. Yang pahit itu bumbunya salah. Bumbunya salah. Kalau kebanyakan garam juga keasinan.
Tuh, Bu. Yang kedua adalah bumbu kehidupan ini biar hidup kita bahagia, terasa nikmat dan penuh kenyamanan. Syukur. Masukkan dalam jiwa dan pikiran kita rasa syukur. Jangan banyak berkeluh kesah. Orang yang bersyukur itu hidupnya enak. Pasti. Wa in ta'azzana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini ayat populer banget di masyarakat kita. Kalau kamu syukur, ku tambah nikmat, kata Allah. Bukan ditambah duit, bukan ditambah makanan, ditambah nikmat. Makanannya mungkin tidak nambah, tapi nikmatnya, berkahnya, senangnya nambah. Umur bertambah, dia juga tambah syukur. Ngelihat orang lain tambah syukur. Alhamdulillah ya Allah. Kalau saya lihat orang tua yang berangkat di subuh ketika gerimis-gerimis, langkah kakinya sudah enggak kokoh, langkah kakinya sudah enggak kuat, tapi masih mantap menuju masjid. Bagaimana dengan saya ini ya Allah, yang kakinya masih kuat melangkah, yang badannya masih sehat, matanya masih awas? Kok terasa berat? Apa yang salah pada saya ya Allah? Kenapa nikmat sehat yang Engkau karuniakan ini, kenapa nikmat awas mata yang Engkau berikan ini tidak terpanggil untuk ibadah? Ya Allah, tolong saya agar saya menjadi abdan syakura, hamba yang tahu berterima kasih. Bersyukur. Kadang-kadang kita sedih, Pak. Kadang-kadang kita lihat orang masih gagah, tatonya gambar macan, bulan puasa lemes. Lemes kan? Aduh, baru jam 10 aja kayaknya udah mau pingsan. Anak kecil yang umur SD kelas 3 puasanya penuh. Banyak tuh kita lihat-lihat di pasar tuh, badan gede, tapi giliran puasa kayaknya udah mau pingsan aja tuh. Kenapa? Tidak ada rasa syukur dalam jiwanya, tidak ada rasa ikhlas dalam dirinya. Dada syukur ini diberikan Allah badan ini. Kalau waktunya nanti kembali ke hadirat Allah, apa yang mau saya pertanggungjawabkan? Jadi syukur ini penting, sehingga orang bersyukur tidak menurut kesah. Kiai kita didatangi santrinya, Kiai, kepala saya sakit. Berapa hari? Udah 2 hari ini, Kiai udah minum obat belum sembuh. Alhamdulillah. Kok Kiai alhamdulillah, kepala saya sakit kok alhamdulillah? Itu tandanya kamu masih punya kepala. Kalau nggak punya pahala mana sakit? Iya. Tidak banyak dikeluhkan. Ibu kalau lihat suami di rumah ngorok, misalkan suami di luar tidur, sampai ibu susah mau tidur, katakan alhamdulillah, ini pertanda saya masih punya suami. Iya. Kalau suami udah nggak ngorok, tuh udah diem aja, nggak boleh lagi lama-lama tuh di rumah. Iya. Bersyukur kita diberikan Allah pertama apa? Diberikan kalau yang kita yang masih muda katakan, ya Allah saya masih muda, maka bagaimana umur muda saya ini saya manfaatkan di jalan. Iktanim khamsan qabala khamsin, kata Rasulullah. Gunakan 5 sebelum datang yang 5. Pertama adalah masa mudamu sebelum datang masa tua. Tidak usah nunggu-nunggu ntar kalau saya udah tua ke masjid. Iya kalau sempat tua. Kan banyak orang gak sempat tua, Pak. Katakan sama anak-anak kita, jangan nunggu tua baru ke masjid, sampai tua ke masjid. Jangan nunggu tua baru ke masjid, jangan nunggu tua baru ibadah, karena nggak ada jaminan kita ini sampai tua. Banyak orang yang masih muda udah meninggal. Tuh. Jadi berikutnya yang diberikan Allah kepada kita yang harus kita syukuri, sehatmu sebelum datang sakitmu. Sehat datang qabala saqami.
sebelum datang sakitmu. Kita lihat kadang-kadang kalau kita jenguk ke rumah sakit, orang-orang terbaring di rumah sakit, di depannya ada layar televisi. Ketika maghrib, azan berkumandang di televisi itu, hayya 'alas shalah. Orang-orang pun kelihatan wudu di masjid itu, mengalirlah air matanya. Ya Allah, sekiranya saya sehat, saya ke masjid sholat, kata dia. Tapi giliran sehat, nggak ke masjid juga. Iya, lupa. Orang kalau lagi sakit memang ingat banget sama Allah. Coba lihat, orang kalau lagi sakit, ya Allah, sampai miring-miring. Iya. Kenapa? Karena itu tadi, ujian-ujian Allah itu tidak dipandang sebagai sesuatu yang merupakan adalah teguran dari Allah, tetapi sesuatu yang dikeluh kesahkan. Maka bersyukurlah kita ini masih diberikan Allah banyak nikmat. Ketika Allah menyatakan, ku berikan kalian banyak nikmat, Allah gak minta macam-macam. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Tuntutan Allah dalam surah ini dua. Kami telah berikan kau nikmat yang banyak, sholat dan berkorban. Memang makna awal di sini korban adalah nahar, menyembelih hewan. Tetapi makna yang lebih luas daripada itu dalam kitab-kitab tafsir itu dijelaskan bahwa kerelaan kita mengorbankan kesenangan kita, mengorbankan kemauan hawa nafsu kita menuju keridhaan Allah. Jangan perturutkan hawa nafsu kita, tapi turutilah apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau korban beli kambing, korban beli sapi nggak terlalu susah bagi orang-orang yang punya uang. Tapi korban perasaan itu agak berat. Mengorbankan hawa nafsu kita. Makanya ketika kita sembelih hewan kurban itu, harus mati sifat-sifat hewannya yang ada dalam diri kita. Jangan hewannya, kambingnya mati, tapi sifat hewanianya tetap hidup. Bahaya. Kalau sifat hewannya itu serakah. Orang kalau udah serakah, laut juga dipagari. Udah serakah. Iya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati, yang dimuliakan Allah, beberapa tahun yang lalu, saya lupa persis waktunya, saat itu meninggal ibunda dari Kapolda Metro Jaya, namanya waktu itu Nugroho Jayusman. Dulu masih Mayor Jenderal sebutannya, walaupun untuk polisi sekarang sebutannya jadi Irjen. Ketika ibunda dari Kapolda Metro Jaya Nugroho Jayusman itu meninggal, hari ketiga kita diundang untuk takziah, tahlilan ke sana, ke Trunojoyo soal di Blok M. Yang menjadi pembicara, yang menjadi penceramahnya, menyampaikan tausiah waktu itu dua. Satu, Habib Al-Habsyi yang tunanetra itu, yang pernah masuk penjara gara-gara dituduh ngebom Borobudur. Yang kedua adalah Kiai Haji Zainuddin MJ. Dua-duanya sudah berpulang ke rahmatullah. Doa kita untuk mereka mudah-mudahan diampunkan segala dosanya, dituturkan rahmat kasih sayang Allah kepadanya. Bapak dan Ibu, yang pertama bicara waktu itu adalah Habib Al-Habsyi. Kata beliau, saya ini tidak mampu membedakan mana yang namanya tahu isi, mana yang gak tahu isi. Tapi saya dituduh ngebom dan saya masuk penjara untuk itu, katanya. Di depan Kapolda dan di depan Pangdam Jaya, waktu itu Pangdam Jayanya Jaya Suparman, Mayor Jenderal Jaya Suparman, yang belakangan ada masalah. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah, tapi yang paling saya ingat nasihat dari Habib Al-Habsyi, kalau kita genggam
emas di tangan kanan kita, kemudian kita genggam rumput di tangan kiri kita, kalau kita datang ke kambing, kambing tidak akan pernah memandang lama, dia langsung ambil rumput yang ada di tangan kiri kita. Padahal kalau dia mau mikir, tapi memang dasar kambing, kalau dia mau mikir kata Al-Habsyi, dia ambil emas yang di tangan kanan kita yang segenggam itu, dia bisa beli rumput satu kabupaten. Tapi memang begitu. Orang bersyukur ini, Pak, dia melihat Ramadan ini kesempatan emas untuk beribadah. Ramadan ini ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kita bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah dikaruniakan Allah umur setengah abad, kalau kita memang maksimalkan memilih Ramadan ini untuk ibadah, kita akan dapatkan segenggam emas itu. Jangan sampai seperti kambing, salah milih. Ini kesempatan. Ini kadang-kadang kalau kita lihat, kalau udah hari ke-9 kita di Ramadan, nanti malam insya Allah udah hari ke-10 kita tarawih. Itu di beberapa masjid yang saya lalui sepanjang 9 hari ini, itu udah mulai ada kemajuan. Ya, sahabatnya udah maju. Hari pertama maghrib udah gelar sajadah. Kemana Bu? Tarawih. Baru maghrib. Hari kedua masih begitu. Giliran 1 pekan berlangsung, udah mulai kosong. Ini orang-orang gak tahu mana rumput, mana emas. Kita gak boleh begitu. Tambah ke ujung, tambah mantap. Kenapa kita bersyukur? Berapa banyak di antara saudara-saudara kita, bahkan orang-orang yang kita cintai, bagian dari keluarga kita, Ramadan yang lalu masih bareng-bareng dengan kita tarawih, tadarus Al-Quran bersama kita, iftar jama'i bersama kita. Di Ramadan ini dia gak bisa lagi. Dia sudah berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita saksikan ketika berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata tangan kosong. Kita lahir ke dunia ini tak bawa apa-apa, pulang pun nanti gak bawa apa-apa. Dan kalau sudah datang yang namanya ajal itu menjemput, kullu ummatin ajal fa ijaza ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa dipercepat dan tidak bisa diperlambat. Datang ajal menjemput, terbujur bangkai di dalam rumah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah enggak ngambil sedikit pun kuku kita. Allah tidak ambil selembar pun uang ibu. Allah tidak ambil sejengkal pun kalau kita punya tanah. Enggak ada yang diambil Allah. Badannya tetap utuh, jari jemarinya lengkap, telinganya, daunnya tetap ada. Apa yang diambil disuruh Allah, malaikat suruh ambil. Cuma dikit, enggak pernah kita lihat, namanya ruh. Itu aja yang diambil. Ternyata kalau itu udah diambil, Pak, udah enggak boleh lagi kita pulang ke rumah. Tak lama-lama paling banter kita 5 jam di rumah. Kalau meninggal subuh kayak begini ntar cukur. Ya ntar ini. Di mana kamar kita yang empuk itu kasurnya, kamar kita yang nyaman, yang bagus, yang enak AC-nya, tinggal sudah. Kemana kita dibawa Bapak Ibu? Ibu akan tinggal di bawah pohon seroja sana sendirian. Maka orang bersyukur itu mumpung masih diberi Allah. Hayataka qabala mautika, hidupmu sebelum datang kematian menjemputmu. Ini orang-orang mukmin mantap dia dengan ini, Pak. Orang-orang mukmin mantap dia, mumpung masih hidup. Karena gak bawa apa-apa, sekaya apapun dia, sebanyak apapun hartanya, setinggi apapun jabatannya, Allah gak ambil jabatan kita. Allah gak ambil kedudukan kita, Allah gak ambil duit kita. Tapi orang kalau gak ada syukur, Pak, yang ada serakah. Mas Murni dipalsuin.
Dulu waktu PT Aneka Tambang unit Diominnya di Pulau Gadung, sekarang sudah menjadi rumah sakit Antam yang di Jalan Pemuda yang di pertigaan itu. Saya dulu rutin ngisi taklim di situ. Di sebelahnya adalah Logam Mulia, masih di bawah Antam juga unit Logam Mulianya. Itu karyawannya kalau keluar buka baju, tinggal celana pendek saja disemprot. Jangan sampai bawa debu emas keluar. Debunya aja kan boleh dibawa tuh. Iya, disemprot pakai angin. Tuh. Sekarang, ya Allah, hampir 100 ton emas itu yang dipalsukan. Hati-hati Bu, jangan-jangan emas yang di ibu itu yang bisa jadi yang palsu. Tinggal bapaknya ada yang asli. Iya, Mas Jawa. Bapak Ibu hadirin, ini manusia kalau udah terjebak dengan yang namanya keserakahan, bahaya. Hati tidak ada rasa syukur, nggak ada rasa syukur, nggak ada puas-puasnya. Kapan ini manusia-manusia serakah ini berhenti? Kalau nanti tanah liang lahat itu sudah masuk ke dalam mulutnya, itu harus stop ya. Jadi hadirin yang dirahmati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mantapkan rasa syukur dalam hati kita, sehingga apapun yang kita peroleh dalam perjalanan hidup ini, kita memang harus berjuang keras, kita memang harus berikhtiar maksimal untuk kesejahteraan hidup kita, tapi jangan menyimpang dari jalan yang diridhoi Allah. Jangan menyimpang. Dan niatkan apapun yang kita peroleh adalah gunakan di jalan Allah. Wa bataghi bima ataqallahu darul akhirah. Apa yang dikaruniakan Allah kepadamu, maksimalkan untuk kehidupan akhirat. Maksimalkan. Bersedekah, berinfak. Saya ntar aja kalau udah kaya, udah saya infak, roman-romannya gak kaya-kaya. Iya kan Pak? Saya ntar kalau kaya, udah saya infak, saya sedekah. Iya kalau kaya. Kalau gue meninggal gak kaya-kaya, makanya jangan pikirkan nominalnya. Jangan pikirkan nominalnya. Ada 10.000, kasih 10.000. Ada 15.000, kasih 15.000. Ada 2.000, kasih 2.000. Entah kalau saya ada 10 juta, takutnya gak pernah dapat 10 juta. Ada orang Pak Ustaz, dia kalau infak 50 juta, jangan lihat nominalnya. Saya malu Pak Ustaz, cuma 5.000. Jangan malu. Kenapa Bapak cuma infak 5.000? Duit saya cuma 10.000, saya kasih 5.000. Tinggal 5.000. Dia ngasih 50 juta, duitnya berapa? 1 M. Kecil 50 juta. Kalau dia mau imbang dengan yang 5.000 tadi, dia 1 M ngasihnya setengah M, 500 juta. Baru persentasenya seimbang. Allah tidak peduli soal nominalnya. Innallaha ghaniyyun hamid. Allah itu maha kaya dan maha terpuji, bukan nominalnya. Orang bersyukur itu dia punya harta, dia infakkan di jalan Allah. Jangan pikir-pikirkan. Pokoknya berangkat tarawih, kalau lewat kotak amal jangan pura-pura. Iya, kasih aja seberapa yang kita mampu. Itu syukur namanya. Syukur dengan yang dikaruniakan Allah. Terakhir, sabar. Bumbu ketiga, sabar. Ikhlas, syukur, sabar. Sabar dalam taat kepada Allah. Ini Ramadan ini kalau kita nggak sabar, nggak kuat. Siang-siang jam 2 kalau apalagi waktunya agak panas, pergi ke belakang ke dapur dekat cucian piring, kelihatan ada sunlight, kelihatannya kayak manja. Iya, kelihatan kayak manja. Kenapa? Karena kerongkongan lagi kering, perut kosong. Jadi pikiran tuh berubah. Makanya hati-hati, jangan sampai
hati dan pikiran kosong, isi dengan zikir pada Allah. Karena kalau kosong dimasuki pikiran-pikiran yang gak bagus. Dompet kita juga kalau kosong, Pak, ngelihat labelnya Aqua itu plastiknya doang, gergeletak kayak 50 ribuan. Kenapa? Dompet kosong. Makanya hati-hati dengan yang kosong tuh. Makanya nggak boleh diri kita ini kosong dengan keimanan. Hati-hati jangan sampai diri kita ini kosong dengan zikir kepada Allah. Zikirnya benar yang bagus. Tadi alhamdulillah imam kita enak. Ilahi ya Rabbana anta maulana subhanallah alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Padukan zikir dengan fikir. Dipadukan. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ilahi rabbana anta maulana subhanallah subhanallah indah subhanallah cantik subhanallah ayu subhanallah Engkau ya Allah, aku masih bisa melihat betapa indahnya kehidupan dunia ini. Aku masih bisa melihat beningnya mata anak-anakku. Aku masih lihat betapa beningnya pandangan cucuku ketika dia berlari ke pangkuanku. Subhanallah. Tuh. Jadi subhanallah itu dibarengi dengan perenungan. Subhanallah bihamdihi daiman qaiman abada. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah nikmat, alhamdulillah Islam, alhamdulillah iman. Segala puji untukmu ya Allah. Saya bangun ketika menjelang sahur sekitar jam 3. Kulihat anak-anakku, kulihat keluargaku dalam keadaan sehat walafiat. Bukan aku yang menjaga mereka agar sehat, tapi Engkau ya Allah yang mengaruniakan sehat itu. Akhirnya dia ambil wudhu, Allahu Akbar, sujud sama Allah. Alhamdulillah ya Allah, keluarga ini Islam. Kami sekeluarga jadi orang Islam, jadi orang beriman. Padahal kalau ditanya kepada kami, kalau ditanya kepada diri ini ya Allah tentang Islam, hanya sedikit yang aku tahu tentang Islam ini. Ada orang di luar sana udah baca puluhan kitab-kitab tafsir, belajar hadis sampai ke Mesir, sampai ke Arab Saudi, enggak pernah jadi orang Islam. Orientalis. Orang-orang barat datang ke tanah Arab untuk belajar Islam, cuma bertahun-tahun mencari kelemahan Islam. Itu para orientalis itu. Kita boro-boro baca tafsir, baca artinya aja kadang-kadang pindah ke wal asri. Biasanya di ilal lajina tuh. Kan wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilina illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Allahu Akbar. Tadi saya baca tim kok pindah ke warna. Nggak nyadar kita. Tapi gitu-gitu kita di Islam. Kita orang beriman. Tuh, syukur alhamdulillah ya Allah. Tuh zikirnya begitu, zikir yang penuh perenungan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'mati Allahu Akbar. Allahu Akbar gunung, Allahu Akbar
Allahu akbar matahari, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, alangkah maha besarnya Engkau. Gunung yang menjadi pasak bumi ini Engkau yang ciptakan. Lautan yang 2/3 menyelimuti bumi ini Kau yang buat ya Allah. Matahari dan bulan semua Engkau yang ciptakan. Engkau benar-benar Rabbil Alamin, Robnya seluruh alam semesta ini. Betapa kerdilnya saya ya Allah. Saya ini tidak ada apa-apanya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rontok sombongnya, rontok angkuhnya, hilang sifat merasa paling hebat. Zikir tuh, sabar dalam taat. Jadi dalam taat ini perlu sabar. Karena ini kalau kita di masjid begini sabar. Kabar pengajian sampai jam 6. Ngantuk-ngantuk juga nggak apa-apa. Pokoknya kalau di sini di masjid udah dapat anjalas sakinah, diturunkan ketenangan. Saking tenangnya bisa pules. Iya. Makanya kata teman saya, katanya kalau susah tidur ke masjid aja, dia nyari ceramah, kita juga pules. Iya. Itu teman saya bilang gitu. Makanya kadang-kadang kalau sholat Jumat juga begitu. Jadi sabar dalam taat, kemudian sabar dalam menjauhi maksiat. Godaan wujukan hawa nafsu, godaan wujukan setan itu terus berbisik-bisik. Ini nih, lihat tuh orang udah bentar lagi mau Ramadan, udah mau Idul Fitri. Apa kek pikir bagaimana biar dapat ini dapat. Akhirnya kadang-kadang nipu juga dilakonin orang. Bahkan kadang-kadang kita yang paling prihatin, gajinya sudah gede, dikasih mobil dinas, dikasih rumah dinas, gaji besar, kedudukan besar, bininya juga besar, masih korupsi juga. Iya kan Pak? Aduh, itu luar biasa Pak. Kalau saya bilang itu mental Dracula. Dracula kan nyedot darah tuh, disedot juga darah rakyat. Luar biasa Pak manusia itu tuh. Gara-gara apa? Tidak mampu sabar dalam menjauhi maksiat. Memang dunia ini kelihatan selalu indah dan menyenangkan, akhirnya tidak pernah puas. Tuh, sabar menjauhi maksiat. Selalu kita ditawarkan yang enak-enak. Selalu di Ramadan ini kita dididik tuh sabar. Jangankan yang haram, jangankan yang dilarang Allah, jangankan minuman dan makanan yang haram, jangankan harta yang haram. Ini uang saya, ini makanan saya, ini minuman saya yang saya beli dengan peras keringat saya, ada di rumah saya. Ketika siang hari kita gak mau makan, kenapa? Kita takut sama Allah. Terus di Ramadan ini apatah lagi? Makanya orang mukmin itu puasanya bukan Ramadan saja, puasanya sepanjang hari, sepanjang pekan, sepanjang bulan, sepanjang tahun, sepanjang umur. Puasa dari berbuat dosa, puasa dari maksiat. Kapan dia akan berbukanya? Bukan waktu azan. Bukan waktu azan orang-orang mukmin itu buka puasanya dari maksiat dan dosa. Dia buka puasanya waktu ajal datang menjemput. Dia tersenyum meninggalkan dunia ini. Dia sahur di dunia, tapi berbukanya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nanti dalam surga itu minuman macam-macam ada dan tidak memabukkan. Makanan apa aja ada. Iya, penuh kenikmatan. Di dunia dia berpuasa dengan maksiat dan dosa. Di akhirat tak berbukanya. Latihan kita sekarang. Dunia ini cuma tempat latihan. Sabar dari maksiat. Yang ketiga, sabar menghadapi
menghadapi musibah. Hidup ini tidak selalu enak, hidup ini tidak selalu nikmat. Kadang-kadang apa yang udah kita rencanakan, apa yang udah kita siapkan, ternyata kadang-kadang gagal. Bentar lagi ini mumpung Ramadan, kalau saya dagang, saya jualan di mall, kayaknya banyak nih yang pembeli. Dibeli barang, disiapkan semuanya, direncanakan, dimulai dagang di mall, datang banjir. Kan gak kepikiran Pak, mall banjir. Datang banjir. Itu kalau nggak sabar Pak, bisa stres. Banyak. Iya. Tapi kalau sabar, rupanya ya Allah, aku ini cuma bisa berusaha, bisa berencana, ketentuan ada di tanganmu. Kalau memang bukan rezeki saya, belum bisa saya raih. Tapi kalau nanti engkau yang membukakan jalan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan kau berikan rezeki dari jalan yang tidak aku duga-duga, bukan dari jalan yang aku rencanakan, tapi dari jalan yang justru saya tidak tahu sumbernya. Orang bertakwa begitu. Makanya di Ramadan ini apa yang mau kita raih? La'allakum tattaqun. Di Ramadan ini bukan mau meraih THR, Pak. Di Ramadan ini agar kita bertakwa. Kalau udah takwa, insya Allah inilah bingkainya. Di dalam bingkai itu tadi masukkan ikhlas, masukkan syukur, masukkan sabar. Bapak Ibu, nanti Ibu kalau pulang ke rumah, kok Ibu lama pulang sholatnya? Ada tausiah. Tausiahnya apa? Bumbu. Lah bumbu apaan? Bumbu kehidupan. Bapak nggak datang tadi enggak. Kalau Bapak ingin lebih detail, Bapak duduk biar saya ceramah. Itu. Nanti sampai lagi yang ini. Jangan sampai pulang-pulang. Tadi apa? Kok Ibu lama? Tahu apaan? Ustadznya kecil, suaranya kencang banget. Jangan sampai begitu. Minimal itu tadi bumbunya ada tiga. Insya Allah semoga ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah sehatkan kita. Bila ada di antara jamaah kita, keluarga kita, saudara kita yang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan sehat walafiat. Keluarga kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita, jamaah kita yang telah duluan berpulang ke rahmatullah, mudah-mudahan mereka semuanya dalam ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, dicucurkan rahmat kasih sayang Allah kepada mereka, dijadikan kubur mereka raudhatan min riyadil jannah. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu, ada lanjut apa? Pertanyaan gitu guys. Oh, Bapak, kalau ada yang mau ditanya, yang penting jangan susah-susah. Ya. Monggo Bapak, silakan. Silakan para bapak atau ibu yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bicara tentang kebahagiaan, dari tadi dikatakan ada 3 bumbu. 3 bumbu itu disebut dimasuk dalam amalan hati. Amalan hati ini bagaimana caranya bisa kita tularkan ke pasangan hidup kita, bersama istri dan anak-anak kita. Mohon pencerahannya Pak. Iya. Langsung. Iya. Yang dulu satu-satu ya. Anak istri kita adalah bagian dari tanggung jawab kita. Allah nyatakan ku anfusakum wa ahlikum naro. Bagaimana mengalirkan ini kepada anak dan istri kita, kepada keluarga kita? Pertama adalah berikan keteladanan. Bapak di rumah jangan suka marah-marah. Ya, Yang ngasih duit. jangan marah-marah. Karena kita harus sabar. Kita harus sabar, ini puasa. Tapi marah-marah. Iya. Kan ada tuh yang di YouTube, kita ini mandor tukang. Kita harus sabar katanya. Ada tukang lewat-lewat, ini duduk. Kamu nggak tahu saya lagi ngomong katanya. Kan dia bilang jangan marah-marah, ada dia marah. Tuh. Jadi berikan keteladanan, itu pertama Pak.
Misalnya orang tua itu tekun ke masjid. Kalau kita yang bapak-bapak tekun ke masjid, jangan bilang sholat, kitanya juga nggak berangkat. Ngaji baca Quran, bapak dulu kan waktu kecil nggak baca Quran. Jangan. Jadi berikan keteladanan. Itu pertama, mengalirkannya berikan keteladanan. Yang kedua adalah berdoa, minta kepada Allah. Ya Allah, Ibrahim alaihissalam berdoa agar zuriatnya diberikan Allah kekuatan untuk menegakkan sholat. Tuh, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah karuniakan aku anak yang soleh. Itulah doa Ibrahim bertahun-tahun. Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati, ya Allah jadikan aku dan anak keturunanku yang menegakkan sholat. Jadi kunci ini memang pertama teladankan, kedua adalah doakan, yang ketiga jangan berhenti menuntut ilmu, terus belajar dan belajar. Yang hari ini diberi kesempatan ngomong di depan ini bukan lebih baik daripada yang mendengar. Tidak lebih baik saya daripada bapak-bapak dan ibu-ibu. Kita ini semua lagi belajar untuk menyampaikan yang baik. Tawasau bil haq, tawasau bis sabar. Tuh, tawasau bil marhamah. 3 kali Quran. Jadi insya Allah kalau itu kita tunaikan Pak, berikutnya Pak Ija ajak kita tawakal Allah. Kalau anak Pak saya udah rajin ke masjid, sudah baca Quran Pak, tahajud saya Pak malam, tapi anak kok belum diminum, nggak mau Pak. Saya udah kesel, udah marah. Jangan. Mungkin saat kita bilang dia belum mau dengar. Mungkin saat kita belum contohkan dia belum mau, nggak mau tahu. Tapi nanti setelah kita terkubur 5-10 tahun kata dia, ayahku itu dulu waktu hidup selalu nyuruh saya ngaji ya Allah. Ayahku itu dulu, bapakku itu ya Allah waktu dia hidup selalu nyuruh saya sholat, tapi waktu itu saya malah membantahnya. Sekarang ingin ku genggam tangan ayahku pulang sholat, ingin ku bersimpu di kakinya mencium tangannya, tapi dia sudah gak ada lagi. Ampunkan dia ya Allah. Bisa jadi udah terkubur kita 20 tahun, baru Allah berikan anak kita itu mau menunaikan sholat. Jangan pernah berhenti dan jangan berputus asa. Emang gak langsung Pak dikasih tahu. Saya dulu anak saya taruh di pesantren. Selesai dari pesantren saya masukkan di Manlapan. Habis itu masuk di UIN Salim Hidayatullah, Fakultas Syariah, jurusan Ahwal Saksiyah, hukum keluarga. Lulus. Kalau nggak dibangunin subuh nggak berangkat juga. Coba bayangin Pak, kita udah didik, udah kita sekolahkan, tapi kalau subuh, kalau kita nggak sentuh Pak, nggak dengar aja, iya, jangan aja. Bismillah, tinggalkan tempat tidurmu yang empuk, masuk kamar mandi, basuh wajahmu dengan dulu. Iya ya. Kalau kata kita kan, masa udah gede, udah kuliah, ya jalan sendiri, gak usah dibangunin kata kita. Maunya kita kayak begitu, tapi enggak. Bisa jadi itu karena dia bagi dia kenikmatan. Enaknya dibangunkan ayah, enaknya dibangunkan ibu. Kita keingat juga dulu waktu kita kecil. Sebenarnya kita udah bangun, tapi kadang-kadang menunggu untuk disentuh orang tua. Maka jangan pernah bosan. Begitu Pak. 3, teladankan, doakan, dan jangan pernah berhenti menuntut ilmu. Belajar dan belajar terus kita untuk kita salurkan pada diri dan keluarga kita dan masyarakat kita. Kayaknya udah selesai Pak. Ada lagi? Lama-lama haus ini. Ya, silakan Pak, ada lagi? Ibu? Satu lagi dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. ya, Izin bertanya Ustaz. Tadi Ustaz berbicara masalah bubu ya Ustaz. 3, ikhlas,
syukur dan sabar. Yang paling mahal Ustaz ini bumbu ikhlas Ustaz. Susah brother, kalau ikhlas itu. Apalagi kalau orang yang menyakiti kita. Caranya gimana Ustaz? Membeli bumbu yang paling mahal Ustaz, biar terbeli Ustaz. Iya. Coba kan Ustaz. Makasih Pak. Emang nggak ada di warung ya, nggak ada di pasar bumbu ini. Ini harus dibeli dengan iman. Mahal memang. Makanya orang beriman itu, beriman beramal soleh itu ganjarannya surga. Mahal ini. Bumbu ini bumbu yang sangat mahal. Seumur hidup kita harus kita gadaikan untuk ini. Seluruh tenaga, pikiran dan harta kita harus kita gadaikan untuk ini. Karena ini memang benar-benar mahal ini. Maka kalau udah diperoleh walaupun belum banyak, jagalah. Memang belum banyak ikhlas kita, tapi terus tingkatkan. Belum banyak syukur kita, tapi teruslah tingkatkan. Belum banyak memang sabar kita, tapi teruslah tambahi. Sampai kita kembali kepada Allah dengan keadaan meningkatnya keimanan itu. Memang kita harus berkaca, ya Allah, ikhlasku masih kecil, ikhlasku masih tipis, tolong ya Allah. Kalau nggak dengan pertolongan Allah nggak bisa. Sehebat apapun ilmu kita, sekuat apapun kita, hanya dengan pertolongan Allah. Jebol ikhlas kita, jebol sabar kita kalau nggak dengan pertolongan Allah. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu ya Allah aku mohon pertolongan, kepadamu aku beribadah. Kepadamu ibadah dulu dan mohon pertolongan. Kalau Allah sudah menolong kita, yang sulit insya Allah akan mudah. Tapi kalau Allah tidak menolong kita, setetes sampo yang netes di kamar mandi bisa bikin kita celaka. Nyamuk kecil, masuk rumah sakit, DBD. Padahal teman saya itu ada di Harapan Baru. Saya jenguk waktu itu 2 tahun yang lalu ke rumah sakit. Kenapa Pak? DBD Ustaz. Dan 3 karateka. Kalau ngajak karate, pakinya udah kayak tangan begini. Nyamuk masuk rumah sakit. Kita betul-betul la haula wala quwata illa billah. Mungkin kalau preman yang datang di hadapannya 2 orang, mungkin bisa dia lumpuhkan. Tapi Allah kirim nyamuk. Dan itu terjadi kepada hamba Allah yang ngaku dirinya Tuhan. Namrud itu enggak dikirim yang hebat-hebat, cuma nyamuk dikirim Allah, mati tuh Namrud. Padahal Namrud kan berhadapan dengan Nabi Ibrahim. Saya kadang-kadang berpikir, Ibrahim kok malah yang dikampak patung-patungnya, Namrud aja dikampak sekalian. Tapi Allah rupanya gak mau mengotori tangan kekasihnya itu dengan emosi. Untuk urusan Namrud aku yang urus, kata Allah. Dikirim nyamuk. Jadi memang ini buku yang mahal Pak. Al-Quran ini adalah kitab yang mahal. Maka kita baca, kita pelajari. Walaupun sedikit yang sudah kita punya, kita tambahlah. Insya Allah. Iya Pak. Gimana Bapak Ibu? Ustaz boleh namanya Ustaz? Boleh Pak. Nama saya Dian Ustaz. Ya. Tentang sabar. Terkadang saya suka membaca doa tentang Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Terkadang sabar kok di belakangnya itu wafatkan dalam keadaan Islam. Nah itu korelasinya dalam doa ini saya kadang baca-baca kok bisa ke situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya Allah berikan saya kesabaran dan wafatkan saya dalam keadaan Islam. Menjaga Islam ini memang perlu sahabat.
Islam itu kan aslama yuslimu islaman, keselamatan. Agar kita selamat kan jauhi maksiat, jauhi dosa. Ini kan gak mudah, Pak. Lagian di Quran itu satu-satunya larangan mati, saya sering sampaikan, satu-satunya larangan mati, jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Meninggal nggak punya kontrakan gak apa-apa, Allah gak marah. Meninggal nggak punya jabatan gak apa-apa. Meninggal gak punya bini cantik gak apa-apa, Allah gak marah. Tapi meninggal tidak dalam keadaan Islam, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati, terlalu berani orang mati nggak dalam keadaan Islam. Itu berani banget tuh. Itu itulah pemberani yang paling berani. Meninggal nggak Islam berani tuh. Makanya kita harus sabar meniti keislaman ini. Sabar dalam menjalankan ibadah tadi, sabar dalam taat. Kalau nggak sabar, Pak, ya Allah, kalau siang-siang tuh, coba lihat orang-orang yang nggak sabar, Pak. Warungnya tutup, kaki pada kelihatan. Itu orang-orang nggak sabar, nggak sabar. Itu nggak Islam jadinya, tidak selamat dia. Mungkin dia selamat dari pantauan istri dan anaknya, mungkin selamat dari pantauan orang-orang di sekitarnya, tapi dia tidak selamat dalam pantauan yang namanya malaikat. Catat, masuk warteg jam segini, pesannya ini catat sama malaikat. Lah kita yang begini juga dicatat. Bapak ini tadi miring 3 kali, dicatat, Pak. Ibu ini lagi taklim selonjor 4 kali, dicatat tuh. Selama itu dilakukan dengan ikhlas, itu jadi pahala. Miliknya aja pahala, selonjor pahala, asal dilakukan dengan ikhlas. Tapi kalau memang udah jam 6 belum selesai lama. Kalau udah begitu itu repot. Yang repot bukan siapa-siapa, kita sendiri, penggalah hati kita. Tuh. Jadi gitu, Pak, insya Allah. Jadi benar doa itu kita minta agar diberi kesabaran dan diwafatkan dalam keadaan Islam. Karena kalau sampai kita meninggal tidak dalam keadaan Islam, itu terlalu berani, terlalu berani. Barangkali demikian, Bapak Ibu. Iya, Guru. Selanjutnya kesimpulan dan ditutup dengan doa. Iya. Kesimpulannya adalah bahwa memang bumbu ini, saya tertarik yang ditanyakan tadi, bumbu yang kita sampaikan ini adalah bumbu yang mahal, tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa dibeli dengan yang namanya tenaga. Ini hanya bisa dibeli dengan keimanan dan keislaman kita sepanjang umur kita. Udah Allah titipkan kepada kita, memang tidak banyak, tinggal kita tingkatkan ikhlas kita, tingkatkan syukur kita, tingkatkan sabar kita. Kita tingkatkan dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah sadari terus menerus bahwa kita ini tidak bisa apa-apa kecuali dengan apa yang diberikan Allah. La haula wala quwata illa billah. Pingin anak kita anak yang soleh, pingin istri kita istri yang baik, yang solehah, pingin semuanya berjalan dengan baik. Tapi keinginan kita itu hanya bisa terwujud dengan pertolongan Allah. Maka jangan pernah berhenti, didikkan anak kita terus. Yang tadi ditanyakan yang pertama, didikkan terus. Kita tidak tahu kapan akan tumbuh dan kapan akan berhasil. Yang terakhir adalah jangan pernah berhenti. Kita beruntung tinggal di dekat sini. Kalau ada orang belum tertarik juga hatinya ke masjid, ya Allah, harus dengan apa lagi coba? Makanan ada di masjid, minuman ada disiapkan di masjid, tempat sholat guru-guru disiapkan. Masih juga belum mau ke masjid, kan nggak tahu lagi tuan. Iya. Gak mau masuk ke masjid kecuali nanti digotong. Kalau digotong baru mau. Iya. Makanya kalau yang begitu digotong tahun depan.
Kalau depan satu-satunya orang yang berani depan imam cuma yang itu tuh. Iya, biasanya kita di belakang imam. Iya, di depan imam. Tuh, akhirnya kan kaget masjid. Ini orang kok bentuk-bentuk datang tuh. Kalau yang udah biasa kayak kita, insya Allah tenang. Iya, jangan makanya makmurkan masjid kita ini karena udah disiapkan banyak di sini fasilitas. Pada akhirnya mari kita memohon berdoa ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan dan kesalahan kita saling memaafkan dan kita mohonkan ampun ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim ya sultani. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya mujibas sa'ilin. Ya Allah ya Dzal Jalal wal Ikram, jangan sisakan pada kami dosa yang tidak Engkau ampunkan ya Allah, karena tidak ada tempat kami mohon ampun kecuali ke hadirat-Mu. Bumi mana tempat kami berpijak, langit mana tempat kami bernaung, tanpa keberkahan dan keridhaan-Mu ya mujibas sa'ilin. Ya Allah, curahkan kepada hati dan jiwa kami kecintaan untuk melaksanakan ibadah kepada-Mu ya Allah, dengan rasa ikhlas, syukur dan sabar ya mujibas sa'ilin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wal jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.